Assalamualaikum, precious people. I hope everyone is at peace. Perkenalkan, nama saya Rodia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 STI Dr. KH Mutakin Purwakarta dengan NIM 0142101013. Dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Epistemologi Sosial atas dosen pengampu Bapak Rohendi SAG MIKOM MAMUD. Yang mana saya akan menjawab beberapa soal mengenai epistemologi. Yang pertama, jelaskan epistemologi menurut pemahaman Anda dan jelaskan aliran-aliran dalam epistemologi berikut. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni episte dan logos. Episteme itu pengetahuan dan logos adalah ilmu dalam Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni epistemo dan logos. Epistemo itu pengetahuan dan logos adalah ilmu. Dalam epistemologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni epistemo dan logos. Epistemo itu pengetahuan dan logos adalah ilmu. Dalam epistemologi, ini sesuatu akan dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana cara mewujudkan. Makanya seringkali disebut sebagai metodologinya, bagaimana cara keilmuan itu ada. Maka dalam epistemologi akan berbicara tentang sumber karakteristik atau dasar atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Seperti halnya jika diibaratkan dalam pembuatan sebuah rumah, maka yang ontologi akan berbicara apa itu rumah, sedangkan epistemologi akan berbicara bagaimana cara membuat rumah itu. Adapun aliran-aliran, yang pertama itu adalah aliran rasionalisme, yang mana aliran ini merupakan sebuah pemikiran yang menekankan peran akal dan pemikiran rasional dalam memperoleh pengetahuan. Contohnya seperti filsuf Descartes meyakini bahwa akal budi manusia merupakan sumber utama pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Nah, yang mana dalam aliran empirisme ini merupakan sebuah teori yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut empirisme, pengetahuan berasal dari pengamatan dan pengalaman langsung. John Locke dan David Hume adalah beberapa tokoh empiris yang terkenal. Aliran positivisme, yaitu yang ketiga, aliran positivisme, yaitu aliran filsafat yang menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengamatan positif untuk memahami dunia. Auguste Comte, pendiri positivisme, menyatakan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan pengamatan objektif. Adapun yang keempat yaitu aliran intuisionisme, yang mana aliran intuisionisme merupakan filsafat yang menekankan peran intuisi atau pengetahuan intuitif sebagai sumber pengetahuan yang sah. Misalnya, dalam matematika, intuisionisme menolak gagasan bahwa semua pernyataan matematika memiliki kebenaran objektif, melainkan hanya pernyataan yang dapat dibuktikan.
Itulah jawaban yang nomor pertama. Yang kedua yaitu jelaskan pengetahuan menurut aliran positivisme dan mengapa aliran positivisme menyebut sosiologi sebagai fisika sosial. Jawabannya positivisme dikatakan fisika sosial karena disebut fisika sosial itu karena dalam sosiologi manusia disamakan dengan hukum alam. Hukum alam kan jika gelas ini jatuh maka akan pecah. Manusia itu hukumnya seperti alam, jika seperti halnya jika saya menolong dia, maka dia pasti menolong saya. Namun tidak selamanya mempunyai feedback seperti ini. Karena hukum pada manusia itu tidak selamanya jika kebenaran yang dialami tidaklah mutlak dalam sains. Aliran Wina, kebenaran tidak bisa mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa dibuktikan saat ini, tapi kebenaran akan terlihat benar ketika muncul kesalahannya. Itu yang disebut falsifikasi. Yang ketiga yaitu jelaskan mengapa ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik, bukan sesuatu yang sifatnya positivistik sebagaimana pendapat Karl R. Popper. Menurut Karl Popper, pengetahuan manusia itu bersifat evolutif, tidak baku atau tidak pasti. Ketika positivisme menyatakan bahwa ilmu sains itu maha benar, tapi menurut golongan Wina, mereka berpendapat bahwa tidak semua ilmu pengetahuan itu bersifat benar secara mutlak. Karena sesuatu dapat berubah. Pengetahuan itu sifatnya evolutif, selalu berubah-ubah. Yang nomor keempat yaitu jelaskan perbedaan pengujian kebenaran dengan cara verifikasi dengan cara falsifikasi. Yang mana verifikasi itu adalah sebuah cara untuk menguji kebenaran, dan sedangkan falsifikasi menguji kesalahan. Ilmu pengetahuan itu dituntut terus berkembang dan nanti akan berubah ketika ada yang memfalsifikasikan. Kalau dalam hukum seperti asas praduga tak bersalah, jadi jangan menjas diri itu bersalah, tapi buktikan bahwa diri itu bersalah. Menurut aliran falsifikasi, paradigma pengetahuan itu selalu berubah. Seperti halnya orang yang menggunakan kerudung di sekolah pada zaman dulu dianggap sebagai orang yang religius, yang berhijab menjadi kelompok minoritas. Sedangkan pada zaman sekarang, orang yang berhijab itu menjadi kelompok mayoritas. Nah, kebalikan dari kelompok minoritas tadi. Soal terakhir yaitu jelaskan pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban era modern dan post-positivisme terhadap era postmodern. Berikan contoh-contoh kedua gejala peradaban tersebut. Pada intinya, pengetahuan itu akan berubah seiring kehidupan manusia. Tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte, manusia meyakini adanya kekuatan supranatural yang mengatur dan menyebabkan semua gejala alam gejala alam. Semua permasalahan dan jawaban dikembalikan pada pertama animisme, yang kedua politeisme, dan yang ketiga monoteisme. Tahap teologis merupakan perkembangan dari teologis yang memodifikasi tahap teologis menjadi entitas metafisik atau substansi roh dan ide yang dianggap ada pada setiap benda. Adapun tahap metafisis, tahapan ini bagi Comte merupakan tahap berpikir real,
faktual, dan nyata sebagai dasar pengetahuan. Adapun asumsi-asumsi metode ilmiah dan pengaruh positivisme, yang pertama ada peristiwa atau fenomena yang terjadi berulang kembali. Dan yang kedua, adanya ilmu pengetahuan yang lebih utama dari kebodohan. Yang ketiga, pengalaman memberikan dasar yang dapat dipercaya bagi kebenaran ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, ada tatanan kausalitas dalam fenomena alam dan fenomena sosial manusia. Adapun contohnya dalam segi bangunan, misalnya pada era modern, bangunan cenderung berbentuk kotak atau bulat. Sedangkan ketika zaman postmodern, bentuk atap bangunan itu cenderung random atau cenderung abstrak. Ada yang berbentuk lancip, dalam satu atap ada yang berbentuk lancip, ada yang berbentuk seperti halnya kerucut. Nah, itulah perbedaannya antara modern dan postmodern. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.